berita di media massa. Yang pertama, pengertian artikel. Artikel adalah suatu bentuk karangan yang berisi analisis suatu fenomena alam atau sosial dengan maksud untuk menjelaskan siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana, dan mengapa. Fenomena alam atau sosial tersebut terjadi. Suatu artikel kadang-kadang menawarkan suatu alternatif bagi pemecahan suatu masalah. Bentuk tulisan artikel adalah pengantar tubuh dan kesimpulan. Menurut Goris Graf, artinya adalah suatu karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk mempublikasikan di media massa dan bertujuan menyampaikan gagasan serta fakta untuk meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Namun, menurut KBBI, artikel adalah karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai di majalah, surat kabar, dan sebagainya. Yang kedua, pengertian berita. Berita adalah laporan tentang peristiwa atau kejadian yang disampaikan secara akurat, objektif, dan aktual kepada publik melalui media massa, seperti surat kabar, televisi, radio, atau media online. Simpelnya, berita adalah suatu laporan dari sebuah kejadian penting yang bisa menarik perhatian umum. Terus, fungsi artikel dan berita di media massa. Yang pertama, fungsi artikel di media massa. Artikel dalam media massa memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama, memberikan informasi, menyampaikan fakta, ide, atau wawasan kepada pembicara. Yang kedua, mengedukasi, membantu pembaca memahami suatu topik secara lebih mendalam. Yang ketiga, menghibur. Beberapa artikel seperti feature atau esai bertujuan memberikan hiburan. Yang keempat, mempengaruhi opini publik. Artikel opini atau editor sering digunakan untuk memberikan perspektif masyarakat terhadap suatu isu. Selanjutnya, dokumentasi dan arsip. Artikel dapat menjadi referensi bagi penelitian atau kajian di masa depan. Yang kedua, fungsi berita di media massa. Berita memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi dan mempengaruhi masyarakat dengan fungsi utama sebagai berikut. Yang pertama itu memberikan informasi cepat dan akurat. Berita menyajikan peristiwa tersebut yang terjadi di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Yang kedua itu mengontrol dan mengawasi. Media berperan sebagai pengawas kebijakan pemerintah dan pihak berwenang agar transparan dan akuntabel. Selanjutnya, membentuk opini publik. Cara berita disajikan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu peristiwa atau isu. Selanjutnya, menghubungkan masyarakat dengan dunia luar. Berita membantu masyarakat memahami situasi global dan nasional, mendidik dan mencerahkan masyarakat. Berita berkualitas memberikan wawasan mendalam, bukan sekedar sensasi. Jadi sejenis artikel dan berita di media massa. Yang pertama itu artikel narasi, deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, praktis, ringan, opini, analisis, dan ilmiah populer. Berita langsung mendalam. Berita langsung, mendalam, opini, interpretatif, investigasi, penjelasan, dan penyelidikan. Jenis-jenis artikel yang pertama itu artikel praktis, yaitu artikel yang membentuk petunjuk praktis untuk melakukan suatu. Artikel ringan yaitu artikel yang membahas masalah ringan sehingga tidak memerlukan pemahaman mendalam. Selanjutnya, artikel argumentasi yaitu artikel yang dibuat untuk membuktikan kebenaran suatu pendapat dengan menyajikan fakta atau data. Artikel persuasi yaitu artikel yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca sehingga bersedia untuk melakukan. Selanjutnya, jenis-jenis berita. Berita langsung yaitu laporan peristiwa yang ditulis secara singkat, padat, lugas, dan apa adanya. Berita opini yaitu berita mengenai pendapat
pernyataan atau gagasan seseorang. Berita interpretatif, yaitu berita yang dikembangkan dengan komentar atau penilaian wartawan atau narasumber. Berita mendalam, yaitu berita yang merupakan pengembangan dari berita yang sudah muncul. Selanjutnya, ciri-ciri artikel dan berita di media massa. Dalam dunia media massa, artikel dan berita memiliki karakteristik yang berbeda, namun saling melengkapi. Memahami ciri-ciri ini penting untuk membedakan antara tulisan yang satu dengan yang lainnya. Ciri-ciri berita yang pertama itu faktual dan objektif. Berita harus berdasarkan fakta nyata dan tidak mengandung opini penulis. Penyajian informasi harus dilakukan secara objektif tanpa biasa. Yang kedua, aktual dan terkini. Berita harus menyajikan informasi mengenai peristiwa terbaru atau yang sedang hangat dibicarakan. Aktualitas adalah salah satu cara khas berita cetak. Yang ketiga, bahasa jurnalistik. Menggunakan bahasa dalam berita harus singkat, padat, dan jelas. Kalimat yang digunakan sebaiknya aktif dan menghindari kata-kata yang tidak perlu. Yang keempat itu struktur piramida terbalik. Berita umumnya disusun dengan struktur piramida terbalik di mana informasi terpenting ditempatkan di awal, diikuti dengan detail pendukung. Yang kelima, sumber valid. Setiap berita harus mencantumkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memastikan keakuratan informasi. Selanjutnya, ciri-ciri artikel, opini atau analisis. Yang pertama itu opini atau analisis tentang suatu topik atau isu. Yang kedua itu lebih panjang dan mendalam. Artikel dapat lebih panjang dan mendalam dibandingkan dengan berita. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang lebih formal. Artikel dapat menggunakan bahasa yang lebih formal dan teknis dibandingkan dengan berita. Yang keempat, menggunakan data dan statistik. Artikel dapat menggunakan data dan statistik untuk memperkuat argumen atau analisis. Yang kelima, contoh dan ilustrasi. Artikel dapat menggunakan contoh dan ilustrasi untuk memperjelas isi artikel. Perbedaan antara berita dan non-artikel. Yang pertama itu tujuan. Berita bertujuan untuk memberikan informasi tentang suatu peristiwa atau kejadian, sedangkan artikel bertujuan untuk memberikan analisis atau opini tentang suatu topik atau isu. Yang kedua itu isi. Berita berisi fakta dan informasi tentang suatu peristiwa atau kejadian, sedangkan artikel berisi opini, analisis, atau argumen tentang suatu topik atau isu. Yang ketiga itu bahasa. Berita menggunakan bahasa yang sederhana dan objektif, sedangkan kalau artikel dapat menggunakan bahasa yang lebih formal dan teknis. Kesimpulannya, artikel adalah karangan yang menganalisis suatu fenomena dengan bertujuan menjelaskan dan menawarkan solusi. Berita adalah laporan aktual, objektif tentang peristiwa yang menarik perhatian publik. Artikel berfungsi memberikan informasi mendalam, edukasi, hiburan, mempengaruhi opini, dan sebagian dokumentasi. Berita juga berfungsi memberikan informasi cepat dan akurat, mengawasi, membentuk opini, menghubungkan masyarakat, serta mendidik. Perbedaan utama, artikel lebih fokus pada analisis dan penjelasannya lebih mendalam, sedangkan berita itu lebih fokus pada penyampaian informasi faktual dan terkini. Artikel juga bisa berfungsi sebagai forum diskusi, sarana aktualisasi diri penulis, dan sarana sosialisasi gagasan. Media massa menyajikan berbagai jenis tulisan, baik artikel maupun berita, dengan tujuan dan gaya penulisan yang berbeda-beda. Berita berfokus pada penyajian fakta terkini secara objektif, sementara artikel lebih fleksibel dalam penyajian informasi, dapat mencangkup opini dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca. Kurang lebihnya jurnal yang ketiga ini cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.